Selamat datang di pembelajaran yang ke-9, kursus online cara cerdas mengatur penghasilan, bebas bokeh, dan bebas stres di setiap akhir bulan. Nah, teman-teman, sesuai janji saya sebelumnya, di pembahasan sebelumnya kita telah membahas teknik anggaran 50, 30, dan 20. Pada pembahasan kali ini, di materi yang ke-9 ini, kita akan membahas gimana caranya agar kita dapat memaksimalkan penghasilan tambahan. Memang sih teman-teman, gaji bulanan itu jauh lebih penting. Tetapi kadang-kadang ini saja nggak cukup untuk mewujudkan tujuan finansial kita. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Nah, jadi gini, ketika kita memiliki side income atau side job yang menghasilkan lebih besar atau bahkan setara dengan gaji bulanan kita, maka itu tentu saja bonus buat kita. Dan kalau ibarat kita berjalan, mau mencapai suatu tujuan, itu bagaikan kita sedang mengendarai sebuah kendaraan menggunakan jalan tol. Nah, tentu kita akan cepat sampai, teman-teman. Nah, meskipun memang akan jauh lebih melelahkan, akan jauh lebih capek, bahkan kita mengeluarkan modal. Nah, sama seperti kita memiliki side income, teman-teman. Jadi, kita juga perlu yang namanya upaya yang atau effort yang lebih besar sehingga kita bisa memiliki penghasilan tambahan yang juga mampu menopang penghasilan utama kita. Sebagai kisi-kisi dari pembelajaran kita kali ini, di pembelajaran yang ke-9, ada 5 hal yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman. Nah, yang pertama, kenapa sih sebenarnya side income ini penting? Nah, ketika kita membahas tentang side income, nah tentu gaji bulanan itu memang penting. Tetapi ketika kita memiliki penghasilan tambahan atau ada peluang yang bisa Anda manfaatkan, nah tentu itu mempercepat kita agar sampai kepada tujuan itu jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, istilahnya kita menggunakan jalan tol. Nah, kenapa itu dianggap penting? Nah, jadi dengan penghasilan tambahan tentu saja kita bisa berinvestasi, kemudian juga menabung atau melunasi hutang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, dengan adanya penghasilan tambahan tentu saja kita bisa lebih cepat tadi ya, ibarat kita menggunakan jalan tol ketika mengendara. Nah, jadi kalau menggunakan jalan tol itu ya hambatannya tidak terlalu besar seperti kita menggunakan jalur yang biasa. Oke, contohnya gini teman-teman. Bayangkan kita punya penghasilan tetap itu sebesar 6 juta. Kemudian penghasilan sampingan kita itu sebesar 2 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa penghasilan tambahan kita bisa kita gunakan untuk investasi. Nah, jadi untuk mempercepat proses ketujuan tadi, side income ini ibarat tiket. Nah, ini tiket yang bisa kita gunakan untuk mempercepat. Saya yakin teman-teman juga tentu punya. Jadi, untuk mewujudkan hal itu, kita perlu yang namanya melakukan identifikasi. Nah, identifikasi side income ini caranya gimana? Nah, teman-teman, banyak karyawan atau banyak orang-orang yang bekerja secara full time menjadi karyawan itu nggak sadar kalau potensi penghasilan tambahan ini sebenarnya ada di sekitar kita. Caranya, kita bisa mengidentifikasi hobi, kemudian keterampilan, kemudian aktivitas, kemudian bahkan aset yang ada di sekitar kita itu menjadi sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan tambahan ini tentu saja menguntungkan. Jadi jangan sampai nanti sumber pendapatan ini justru membuat kita sibuk, kita nggak punya waktu dengan keluarga, hasilnya juga minim. Nah, maka perlu kita identifikasi dan perlu strategi. Nah, oleh karena itu, ada 3 contoh konkret yang bisa teman-teman optimalkan. Misalnya teman-teman punya hobi menulis. Nah, teman-teman bisa menulis di blog, kemudian menjadi freelancer. Freelancernya itu bisa di Upwork atau di Fiverr. Nah, ini teman-teman punya skill menulis, manfaatkan untuk menulis di freelancer tadi. Atau teman-teman jago desain. Nah, jago desain ini teman-teman bisa manfaatkan untuk desain grafis, kemudian teman-teman jual. Bisa di Upwork juga, kemudian bisa juga di
Fiverr juga, atau teman-teman jago desain logo, teman-teman bisa membuka jasa desain logo misalnya, secara mandiri gitu ya, freelance. Atau teman-teman punya barang bekas yang nggak terpakai tetapi masih layak untuk digunakan. Dan ini bisa teman-teman jual. Jadi sebagai tipsnya, tulis semua keterampilan dan juga hobi yang teman-teman punya. Jadi keterampilan dan hobi ini kemudian kita cari tahu gimana caranya kita dapat memonetisasi. Coba mulai dari hal-hal yang kecil misalnya, kemudian fokus ke hal-hal yang lebih besar. Salah satu contoh teman-teman, kursus yang sedang Anda ikuti ini kan saya bermula dari hobi. Hobi membuat slide, hobi mengotak-atik komputer, bikin slide, kemudian saya rekam, saya jual, dan ada yang membeli. Nah, kemudian di beberapa kasus, karena saya sering juga membantu rekan-rekan atau teman-teman di sekitar saya yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir, misalnya skripsi atau tesis misalnya. Nah, karena saya memiliki keterampilan itu, saya coba jual jasa itu dan mereka bayar. Hasilnya ini bisa menjadi side income. Kemudian, gimana caranya mengoptimalkan hobi menjadi sumber penghasilan? Ketika Anda memiliki hobi yang akan menjadi sumber pendapatan dan ini caranya menyenangkan, tentu saja Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan dari situ. Penghasilan ini sebenarnya gurihnya itu teman-teman, kita nggak capek melakukan, kita senang melakukan, dan kita dapat penghasilan dari situ. Contohnya gini teman-teman, ada 3 hal yang bisa teman-teman ubah hobinya menjadi menghasilkan. Nah, yang pertama terkait dengan fotografi. Nah, kalau fotografi ini teman-teman bisa jual di iStock dan Shutterstock. Ini bisa menjadi kontributor. Nah, saya pribadi secara resmi ya, secara umum ya teman-teman, dari menulis, aktivitas menulis. Di awal tadi saya sudah sampaikan, saya sering membantu teman-teman yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir, kemudian saya bantu mereka menyelesaikan tesis dan skripsinya, dan mereka mengeluarkan pembayaran kepada saya, membayar saya jadinya. Nah, atau teman-teman juga hobinya masak. Nah, masak ini bisa dijadikan bisnis. Nah, jadi kalau akhir pekannya libur atau malamnya libur, teman-teman bisa jualan masakannya atau bikin konten tentang masak. Nah, kemudian upload, dan ketika ada yang viral dan banyak yang nonton, maka ini juga bagian dari kita membuat atau membranding diri kita. Nah, jadi jangan takut untuk memulai dari langkah kecil teman-teman. Misalnya kalau teman-teman punya hobi masak, tadi kemudian hobi menulis, kemudian hobi fotografi, coba kembangkan itu dulu dan tawarkan kepada lingkungan sekitar Anda atau teman-teman Anda. Nah, tentu saja hal ini bisa berkembang ketika kita terus-menerus dan semakin sering melakukan. Nah, jadi kuncinya adalah mulailah dengan langkah kecil. Yang keempat, apa saja side hustle atau pekerjaan yang populer untuk kalangan karyawan. Jadi teman-teman, side hustle ini ibaratnya ini pekerjaan sampingan. Side hustle ini bisa saja berupa pekerjaan atau menawarkan jasa atau bisnis sampingan yang mana ini sedang trending misalnya, kemudian bisa dijual. Yang populer juga, dia bisa kita lakukan di rumah. Jadi ada berbagai jenis side hustle yang bisa Anda coba, Anda manfaatkan, Anda kerjakan di rumah. Nah, contohnya gini teman-teman. Teman-teman punya skill menulis, kemudian skill jualan online atau membuat tutorial online atau sebagai penterjemah. Nah, jadi keempat hal ini baru contoh teman-teman ya. Ini contoh, dan mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan keterampilan yang bisa kita monetisasi. Nah, jadi sebagai tipsnya ini, pilih yang memang sesuai dengan passion Anda. Kemudian waktu yang Anda miliki, jadi Anda nggak terbebani dengan itu. Jangan terburu-buru juga teman-teman, jadi pilih salah satu atau yang paling Anda senangi. Jadi nggak harus misalnya yang berat, kemudian nggak harus yang membuat Anda berpikir keras sehingga mengabaikan pekerjaan utama Anda. Jadi lakukan dengan konsisten secara terus-menerus, kemudian hal ini akan membantu Anda, mendorong Anda untuk memiliki penghasilan tambahan. Kemudian yang kelima terkait dengan potensi dividen, yang mana ini bisa kita peroleh dari investasi. Nah, sebenarnya ini sampingan, kita mengerjakannya santai. Kalau saya pribadi ini saya peroleh dari investasi saham.
entah itu dari dividen, kemudian dari tabungan, kemudian dari deposito. Nah, saya pribadi beberapa penghasilan berasal dari investasi. Jadi dengan mengelola portofolio investasi, saya memperoleh dividen. Nah, contohnya gini teman-teman. Teman-teman punya skill atau terbiasa berinvestasi, entah itu di saham, kemudian di reksadana, maka dari situ teman-teman akan memperoleh dividen. Yang ini bisa dimanfaatkan sebagai penghasilan pasif yang rutin. Nah, jadi ketika Anda membeli saham, itu sebenarnya Anda membeli bisnis. Atau jika teman-teman punya properti misalnya yang nggak kepake, nah, misalnya udah punya 1 atau 2 rumah, jadi bisa disewakan atau membuat rumah kos. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita berinvestasi itu, ya ini sifatnya pasif. Kuncinya jangan terburu-buru melakukan investasi tanpa memahami risikonya. Jadi investasi itu memang terlihat lebih mudah, tapi ketika kita laksanakan, ada hal-hal yang sifatnya prinsip yang harus kita patuhi. Nah, di pembahasan tentang investasi, mungkin kita tidak akan membahas secara khusus di kursus ini. Terkait dengan side hustle ini, teman-teman perlu yang namanya manajemen waktu. Nah, jadi tantangan terbesar dalam melakukan side hustle ini sebenarnya ini adalah manajemen waktu. Jadi teman-teman, kalau kita ingin memperoleh side hustle atau melakukan pekerjaan sampingan, kuncinya adalah tentang bagaimana kita membagi waktu atau manajemen waktu. Jangan sampai misalnya pekerjaan sampingan kita ini akan mengganggu waktu kita untuk berkonsentrasi di pekerjaan utama. Ya, jadi ada tips praktis yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, gunakan aplikasi untuk perencanaan waktu. Misalnya menggunakan Google Calendar, kemudian ada Trello juga. Nah, kemudian waktu. Nah, mengenai waktu Anda bisa tentukan kapan waktu yang tepat. Misalnya Senin sampai Jumat Anda kerja, kemudian mengerjakan side hustle-nya ini Sabtu dan Minggu atau Sabtu saja. Nah, kemudian jangan sampai side hustle ini mengganggu pekerjaan utama kita ya teman-teman. Jadi bisa jadi nanti belum dapat penghasilan Anda udah mendapat teguran dari bos atau mendapat teguran dari kantor. Nah, ini perlu berhati-hati. Jangan mengerjakan side income ini di kantor. Terkait dengan side hustle ini, saran saya jangan sampai berlebihan melakukannya. Karena kalau berlebihan akan mengganggu kesehatan. Anda bisa membuat hobi desain misalnya menjadi side income. Kemudian digitalisasi dan juga bagaimana mengetahui potensinya. Hasilnya Anda evaluasi dalam 3 bulan dan apabila ini menghasilkan, maka Anda buat semacam konklusi bahwa, oh, saya menghasilkan dari hobi saya mendesain misalnya. Nah, jadi ketika Anda membuat side hustle ini atau mengerjakannya, Anda jangan lupa mengevaluasi. Nah, jadi dalam 3 bulan Anda evaluasi, ketika hasilnya bagus, lancar, maka Anda wajib untuk membuat semacam jurnal. Sebagai konklusi teman-teman atau rangkuman, kita sudah membahas pentingnya untuk memperoleh penghasilan tambahan, kemudian mengidentifikasi potensi apa saja yang bisa kita gunakan untuk penghasilan tambahan. Nah, kemudian mengoptimalkan hobi dan keterampilan yang kita miliki untuk menjadi sumber pendapatan. Kemudian ada side hustle yang populer tadi ya, ada misalnya hobi menulis, fotografi, atau berinvestasi. Nah, terkait dengan side hustle, Anda juga perlu membagi atau manajemen waktu yang baik. Nah, jadi ketika mengerjakan, Anda jangan sampai mengabaikan keluarga atau pekerjaan utama Anda. Oke, teman-teman, jadi demikian pembahasan kita terkait dengan cara memperoleh dan mengoptimalkan pendapatan tambahan atau penghasilan tambahan. Oke, teman-teman, nantikan pembahasan berikutnya tentang mengoptimalkan bonus dan juga tunjangan untuk memperoleh atau mempercepat proses tujuan finansial Anda. Kombinasi dari penghasilan tambahan, kemudian pengelolaan bonus yang Anda investasikan akan jauh mempercepat proses Anda menuju tujuan finansial. Oke, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya dan terima kasih, semoga menginspirasi.